Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardeta Mulia Hasanah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 03111230033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk pada 31 Desember 2023. Sejarah singkat PT BCA. BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Namun secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam keberlanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia, Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN, lalu mengambil alih BCA di tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai 67,93 triliun. Padahal di bulan Desember 1997 hanya 53,36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000. Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Penawaran saham perdana berlangsung di tahun 2000 dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah penawaran saham perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001. Dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. Dalam tahun 2002, Ibra melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis Varindo Investasi Ltd. yang berbasis di Mauritius memenangkan tender tersebut. Saat ini BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik, dan komitmen pada nasabahnya, baik sebagai bank tradisional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial. Perubahan kebijakan akuntansi. SAK Indonesia yang merupakan hasil dari program konvergensi IFRS terus berkembang seiring dengan perkembangan IFRS Accounting Standard. Sampai dengan tahun 2023, berikut adalah perubahan PSAK yang berlaku per 1 Januari 2024 dan setelahnya. Yang pertama ada PSAK 201 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 207 laporan arus kas, dan PSAK 107 instrumen keuangan pengungkapan. PSAK 105 aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. PSAK 201 penyajian laporan keuangan, PSAK 207 laporan arus kas, PSAK 216 mengenai aset tetap. Laporan posisi keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Ada yang dilakukan setiap akhir tahun, ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Kebijakan perusahaan tentang periode akuntansi ini berbeda satu sama lain. Yang paling penting dari laporan keuangan perusahaan adalah semua transaksi dicatat dengan akurat sehingga laporan keuangan memiliki perhitungan yang tepat. Karena keuntungan perusahaan, kerugian, bahkan pembayaran pajak bergantung dengan laporan keuangan. Berikut ini ada format laporan posisi keuangan dari PT BCA. Laporan posisi keuangan ini pada tahun 2023 dan 2022.
disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, yang pertama ada aset, kas dan kas di bank. Kasnya pada tahun 2023 ada 642 dan 2022 ada 668. Terus kerugian penurunan nilai semuanya nihil. Pihak ketiganya 114 pada tahun 2023 dan 2022 ada 92. Pihak berelasinya ada 16 dan 16. Lalu ada piutang pembiayaan konsumen. Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 257.697.000 juta. Pihak ketiganya ada dalam 2023 ada 7.028.657 rupiah dan di 2022-nya ada 6.846.268 rupiah. Pihak berelasinya ada 1 sama-sama 1. Lalu piutang sewa pembiayaannya setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 1.399. Pihak ketiganya itu ada 139.006 rupiah dan di 2022-nya ada 121.716 rupiah. Piutang pihak berelasinya 574.772 rupiah di tahun 2023 dan di tahun 2022-nya ada 448.196 rupiah. Piutang lain-lain dan aset lain-lain, pihak ketiganya ada di tahun 2023 ada 131.013 rupiah dan di tahun 2022-nya ada 82.718 rupiah dan pihak berelasinya ada di tahun 2023 ada 102 dan di 2022-nya tidak ada. Beban dibayar dibukanya 228.185 rupiah dan di tahun 2022-nya ada 27.085 rupiah. Aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 214.324 rupiah. Di tahun 2023 399.829 rupiah dan di tahun 2022 ada 402.498 rupiah. Aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 78.218 rupiah. Di tahun 2023 ada 9.129 rupiah dan di tahun 2022 ada 13.883 rupiah. Investasi dalam saham di tahun 2023 ada 588.484 rupiah dan di tahun 2022 ada 504.737 rupiah. Aset pajak tangguhan bersihnya 39.838 rupiah dan di tahun 2022-nya ada 49.038 rupiah. Jumlah asetnya ada 8.939.788 rupiah di tahun 2023 dan di tahun 2022 ada 8.496.916 rupiah. Selanjutnya ada liabilitasnya dan ekuitas. Liabilities, pinjaman yang diterima dan cerukan. Pihak ketiga di tahun 2023 ada 769.151 rupiah dan di tahun 2022 ada 590.417 rupiah. Pihak berelasinya di tahun 2023 ada 273.780 rupiah dan di tahun 2022 ada 236.073 rupiah. Beban yang masih harus dibayar di tahun 2023 ada 140.649 rupiah dan di tahun 2022 ada 204.304 rupiah. Utang pajak penghasilan badan di tahun 2023 ada 176.940 rupiah dan di tahun 2022 ada 145.742 rupiah.
Utang pajak lain-lain di tahun 2023 ada Rp39.849 dan di tahun 2022 ada Rp25.697. Utang lain-lain pihak ketiga ada Rp400.122, di tahun 2022 ada Rp375.223. Lalu pihak berelasinya di tahun 2023 ada Rp655.514 dan di tahun 2023 ada Rp500.126. Liabilities derivatifnya di tahun 2023 ada Rp2.136. Di tahun 2022 tidak ada. Liabilitas imbalan pasca kerja di tahun 2023 ada Rp48.776 dan di tahun 2022 ada Rp30.003. Jumlah liabilitasnya ada di tahun 2023 ada Rp2.506.917. Di tahun 2022 ada Rp2.108.585. Lalu selanjutnya ada ekuitas. Modal saham, nilai nominalnya 10.000. Nilai penuh per saham, modal dasar 300 juta saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 100 juta saham. Di tahun 2023 dan 2022 sama 1 juta. Lalu pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih itu di tahun 2023 ada Rp1.015 dan di tahun 2022 ada Rp8.161. Lalu ada surplus revaluasi aset tetap di tahun 2023 ada Rp24.146 sama di tahun 2022 juga. Lalu ada cadangan nilai wajar bersih instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Di tahun 2023 itu minus Rp7.121. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi di tahun 2023 ada Rp7.290 dan di tahun 2022 ada Rp6.506. Lalu saldo laba telah ditentukan penggunaannya di tahun 2023 ada Rp204.000, di tahun 2022 ada Rp165.000. Lalu belum ditentukan penggunaannya di tahun 2023 ada Rp5.203.541. Lalu di tahun 2022 ada Rp5.184.518. Lalu jumlah ekuitasnya ada Rp6.432.871. Lalu di tahun 2022-nya ada Rp6.388.331. Jumlah liabilitas dan ekuitasnya ada di tahun 2023 ada Rp8.939.788 dan di tahun 2022 ada Rp8.499.916. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 disajikan dalam jutaan rupiah. Sama pada tahun 2023 dan tahun 2022. Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, denda dan pendapatan lain-lain, penerimaan atas piutang yang dihapuskan, laba penjualan dan revaluasi aset tetap, pendapatan bunga, bagian atas laba bersih entitas asosiasi. Jumlah pendapatannya pada tahun 2023 sebesar Rp3.944.036 dan di tahun 2023 ada Rp3.581.614. Lalu selanjutnya ada beban.
ada gaji, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan, beban umum dan administrasi, beban bunga, cadangan kerugian, penurunan nilai piutang, penyusutan aset tetap, amortisasi perangkat lunak. Jumlah bebannya ada di tahun 2023 ada Rp1.449.646 dan di tahun 2022-nya ada Rp1.109.603. Laba sebelum pajak penghasilannya ada Rp2.494.390 dan di tahun 2022-nya ada Rp2.472.011. Beban pajak penghasilan kini ada Rp521.144 dan di tahun 2022 ada Rp496.983. Lalu ada tangguhan di tahun 2023 ada Rp13.224 dan di tahun 2022 ada Rp33.362. Lalu jumlahnya ada Rp534.368 di tahun 2023 dan di tahun 2022 ada Rp530.345. Laba bersih tahun berjalannya di tahun 2023 ada Rp1.960.022. Lalu di tahun 2022 ada Rp1.941.666. Kerugian penghasilan komprehensif lain-lain. Ada pos-pos yang tidak akan reflasifikasikan ke laba rugi, keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas, pengukuran kembali imbalan pasca kerja, manfaat pajak penghasilan terkait penghasilan atau kerugian, komprehensif lain yang tidak akan direflasifikasikan ke laba rugi, surplus revaluasi aset tetap, bagian penghasilan komprehensif lain dan entitas asosiasi setelah pajak. Total kerugian atau penghasilan komprehensif lain setelah pajak penghasilan di tahun 2023 ada Rp13.482 dan di tahun 2022 ada Rp7.377. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2023 ada Rp1.946.540 dan di tahun 2022 ada Rp1.949.043. Laba per saham dasar atau dilusian di tahun 2023 ada Rp19.600 dan di tahun 2022 ada Rp19.417. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, pada saldo pada tanggal 1 Januari 2022, modal atau sahamnya ada 1 juta. Lalu ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih itu ada Rp6.501. Lalu ada surplus revaluasi aset tetap yaitu ada Rp16.914. Lalu ada cadangan nilai wajar bersih instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Itu tidak ada. Lalu telah ditentukan dengan penggunaannya ada Rp131.000. Belum ditentukan penggunaannya ada Rp4.952.873. Lalu ada jumlah ekuitasnya totalnya ada Rp6.107.288. Lalu ada laba bersihnya. Belum ditentukan penggunaannya ada Rp1.941.666. Jumlah ekuitasnya ada Rp1.941.666. Lalu pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih. Itu ada di pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih ada Rp1.660.000. Lalu totalnya juga Rp1.660.000. Lalu ada surplus revaluasi aset tetap ada Rp7.232. Lalu ada bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi itu
ada di belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.515. Lalu saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 34.000 dan belum ditentukan penggunaannya minus 34.000. Lalu pembagian dividen tunai itu ada di belum ditentukan penggunaannya sebesar 1.668.000. Lalu saldo pada tanggal 31 Desember 2022 ada modal saham ada 1 juta, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih itu ada Rp8.161, terus ada surplus revaluasi aset tetap itu ada Rp24.146. Lalu ada telah ditentukan penggunaannya sebesar 165.000, lalu belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp5.191.24. Lalu ada total jumlah ekuitasnya itu ada Rp6.388.331. Lalu ada laba bersihnya. Laba bersihnya itu ada Rp1.960.022. Lalu ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih itu ada Rp7.146. Ada keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas itu ada Rp7.121. Lalu bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi itu ada Rp785. Lalu ada saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya ada Rp39.000. Di bagian telah digunakan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Lalu pembagian dividen tunai ada 1.902.000. Lalu saldo pada tanggal 31 Desember 2023 ada modal sahamnya ada 1 juta, pengurangan kembali liabilitas imbalan pasti bersih itu ada Rp1.015, lalu surplus revaluasi aset tetap itu ada Rp24.146, lalu cadangan nilai wajar bersih instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain itu ada Rp7.121. Telah ditentukan penggunaannya ada Rp204.000, lalu belum ditentukan penggunaannya ada Rp5.210.831, lalu jumlah ekuitasnya ada Rp6.432.871. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.